Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan. Hal-hal apa saja terkait gizi yang perlu diperhatikan sebelum pernikahan? Ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Gizi pranikah biasanya dilakukan selama 3 bulan sebelum pernikahan dengan memperhatikan status gizi calon pengantin demi tercapainya keluarga yang sehat dan keturunan yang berkualitas. Permasalahan gizi yang sering dialami sebelum menikah antara lain wanita kek atau kekurangan energi kronis, malnutrition, anemia, obesitas, eating disorder, berat badan kurang, pola pikir terkait body image atau citra tubuh yang salah. Wanita yang akan menikah memiliki kecenderungan ingin tampil maksimal, namun terkadang melakukan diet ketat dengan pembatasan asupan makanan secara ekstrim dan mempengaruhi kesehatannya. Kondisi yang harus diperhatikan calon pengantin yaitu kesehatan umum yang meliputi berat badan, tekanan darah, penyakit sistemik umum. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan cek kesehatan secara rutin. Yang kedua, yaitu berat badan. Berat badan kurang dapat menyebabkan infertility dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Berat badan berlebih dapat meningkatkan risiko kehamilan. Hamil dapat meningkatkan risiko diabetes gestasional dan anak mengalami makrosomia atau ukuran yang lebih besar. Ayah yang obesitas menyebabkan anak 1,2 kali mengalami obesitas dan 65% ibu obesitas mengalami anak yang obesitas juga. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menikah atau pranikah. Yang pertama, dimulai dari masa remaja. Persiapan pranikah harus dimulai sejak memasuki usia remaja, di mana mulai mengonsumsi asupan gizi seimbang, memperhatikan kesehatan reproduksi, dan perilaku hidup sehat. Yang kedua, yaitu organ reproduksi. Organ reproduksi yang sehat berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia. Tidak ada gangguan reproduksi, menstruasi berjalan lancar, proses ovulasi tidak terganggu, kualitas dan kuantitas sperma baik dan sehat, serta tidak memiliki gangguan hormonal. Yang terakhir yaitu pemenuhan gizi optimal. Gizi yang baik sejak anak, remaja, dewasa, dan selama kehamilan dapat meningkatkan peluang anak terlahir dengan sehat dan tanpa komplikasi, membantu menjaga kesehatan sperma, serta menjaga status gizi pasutri selalu normal. Mengapa calon ibu perlu memperhatikan asupan gizi? Gizi yang seimbang dapat menunjang fungsi optimal alat-alat reproduksi. Contohnya, memperlancar proses pematangan sel telur, memproduksi sel telur dengan kualitas baik, serta pertumbuhan yang sempurna. Gizi yang baik dapat berperan untuk mempersiapkan cadangan energi bagi tubuh kembang janin. Bagi calon ibu, gizi yang cukup dan seimbang mempengaruhi kondisi kesehatan secara keseluruhan pada masa konsepsi dan kehamilan. Mengapa calon ayah perlu memperhatikan asupan gizi? Sperma yang berkualitas buruk tentu tidak dapat membuahi sel telur dengan baik, sehingga tidak akan terjadi pembuahan. Infertilitas atau kemandulan terjadi pada 15% pasangan usia reproduktif antara usia 20 sampai 45 tahun dan sekitar 50% berkaitan dengan kelainan pada pria. Kualitas sperma akan ditentukan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah makanan yang dikonsumsi. Berikut adalah 6 hal terkait gizi yang dilakukan sebelum hamil. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang bervariasi kandungan zat gizinya. Yang kedua, perbanyak asupan lauk pauk, sayuran, dan buah. Yang ketiga, perhatikan jumlah makanan yang dikonsumsi. Hindari konsumsi berlebihan satu jenis makanan atau minuman tertentu. Yang keempat, menghindari makanan awetan dan mentah. Yang kelima, konsumsi makanan dan minuman tinggi antioksidan. Yang keenam, untuk calon ibu mulai mengonsumsi asam folat. 6 jurus merencanakan kehamilan yang sehat. Pertama, meningkatkan pengetahuan
atau informasi terkait seputar kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi. Yang kedua, berhenti dari kebiasaan tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, stres, dan begadang. Yang ketiga, perhatikan pola makan. Yang keempat, cek kesehatan. Yang kelima, kesiapan dan keseimbangan lahir batin. Dan yang terakhir, menyiapkan diri menghadapi perubahan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah gizi bagi calon pengantin laki-laki. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat untuk kesuburan laki-laki. Yang kedua, konsumsi makanan kaya kandungan zinc untuk menjaga fungsi organ seksual, produksi sperma, menjaga kelincahan sperma. Sumber zinc yaitu terdapat pada ikan tongkol, kerang, lobster, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu arginin. Laki-laki disarankan mengonsumsi arginin yang merupakan asam amino untuk memperkuat daya tahan hidup sperma dan mencegah kemandulan. Sumber arginin terdapat pada daging sapi, ayam, dan kacang-kacangan. Yang keempat, vitamin B12 sangat penting dalam memelihara kesuburan karena kekurangan vitamin B12 dapat mengakibatkan jumlah sperma yang dihasilkan testis pria menjadi lebih sedikit. Yang kelima, kafein. Konsumsi kafein sebaiknya dihentikan atau sangat dibatasi. Penelitian menunjukkan konsumsi 200-300 mg kafein dapat menurunkan kesuburan sampai dengan 27%. Yang terakhir, menghindari segala bentuk alkohol, pemanis buatan, pewarna buatan, rokok, asap rokok, atau perokok pasif, serta obat-obatan yang tidak perlu. Terdapat beberapa bahan makanan untuk meningkatkan kesehatan sperma, yaitu bunga rosella, kemangi, buah bit, dan lain-lain. Bahan makanan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan jumlah sperma, meningkatkan daya hidup sperma, meningkatkan kelincahan sperma, dan meningkatkan kualitas dan jumlah sperma. Gizi bagi calon pengantin wanita. Yang pertama, zat besi diperlukan untuk mencegah anemia. Zat besi banyak terdapat dalam bahan makanan pada sayuran hijau, jeroan seperti hati ayam dan otak. Yang kedua, asam folat. Direkomendasikan wanita yang berencana hamil untuk mengonsumsi asam folat sebanyak 0,4 mg setiap hari. Asam folat banyak terdapat pada bahan makanan yaitu polong-polongan, kacang-kacangan, buah seperti jeruk, pepaya, pisang, alpukat, melon jingga, sayuran misalnya brokoli dan kubis. Yang ketiga, menghindari segala bentuk alkohol, pemanis buatan, pewarna buatan, rokok, asap rokok, perokok pasif, serta obat-obatan tidak perlu. Yang keempat, konsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat untuk kesuburan perempuan. Yang kelima, vitamin E penting dalam memelihara kesuburan perempuan, sehingga perempuan sebelum menikah sebaiknya menjaga asupan vitamin E-nya. Yang terakhir, tercukupinya kebutuhan protein sebelum hamil. Protein dibutuhkan untuk membentuk sel-sel yang baru, sehingga bagi ibu hamil penting untuk membantu proses pembentukan sel-sel tubuh janin. Berikut adalah contoh menu sehari yang dapat diaplikasikan. Perlu digarisbawahi harus adanya variasi sumber karbohidrat, misalnya nasi, kentang, singkong, jagung, dan lain-lain, sumber protein nabati, sumber protein hewani, sayur dan buah untuk mencukupi kebutuhan serat. Itulah terkait dengan gizi pranikah yang harus diperhatikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.